Jadi ini adalah ada perubahan lokus ini. Jadi the locus of the change is the content and structure of knowledge in memory and behavior or the learner. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, penyebab perubahan pengalaman peserta didik dalam lingkungan dibandingkan dari motivasi kondisi fisik dan intervensi dinamakan dengan the causes of the change is the learner experience in the environment rather than fatigue, motivation, dan physical condition or physical intervention, ya Bapak Ibu. Jadi belajar boleh juga dikatakan suatu proses perubahan kepribadian seorang dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Proses belajar adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan perilaku dalam bidang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Perubahan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar ini bersifat positif, fungsional, terarah, dan aktif. Sampai di sini pertanyaan Bapak Ibu. Itulah pendapat beberapa ahli berkaitan dengan belajar. Jadi sesuai dengan judul ataupun tema perkuliahan kita adalah proses pembelajaran dan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Supaya ada gambarnya, gambaran sedikit, karena ini nanti yang mau kita buat alat evaluasinya sekaligus dengan bagaimana untuk ini ya, membuat instrumen yang valid, relevan, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada masukan mungkin. Jadi kalau antara satu sama yang lain, Bapak Ibu, mungkin ada perbedaan, ya isinya itu adalah karena dasarnya berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang atau mengingat tentang filsafat, kenapa kadang pendapat dari sekian orang berbeda? Karena ontologinya berbeda. Jadi ontologi itu adalah dasar. Kalau epistemologi bagaimana cara untuk memperolehnya. Kalau aksiologi tentu adalah manfaat ataupun kegunaannya atau nilainya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya tentang belajar ini? Kalau proses berarti kan ada activity, ada kegiatannya. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh Cukup? bertanya Pak? Silakan Bu, silakan. Ya, baik Pak. Saya akan bertanya dari proses belajar ini dikatakan tadi salah satunya adalah perubahan kepribadian seseorang dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya misalnya begini nih Pak. Ketika murid itu kita berikan suatu soal atau suatu tugas, tetapi tidak semua murid itu memiliki kemampuan yang sama. Nah, tetapi anak yang misalnya ada keterbatasan atau memiliki kemampuan yang berbeda tersebut, tetapi sudah menunjukkan perubahan sikap, misalnya apa? Misalnya mau menulis karena memang dia itu kurang dari yang lainnya. Jadi tetapi mau menulis, mau diarahkan. Nah, menurut saya itu kan ada perubahan ya Pak. Nah, itu bagaimana menurut kita? Apakah anak tersebut pantas kita berikan nilai sesuai dengan kemampuannya? Walaupun mungkin tidak sama dengan yang lainnya, tetapi apakah pantas kita juga memberikan nilai sesuai dengan kemampuannya, yaitu misalnya untuk mencapai nilai nilai minimum dari siswa tersebut gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, ini Bu siapa ini? Ibu Sutarni Bapak. Baik, Bu Sutarni, bagus sekali pertanyaannya ya. Mungkin ada sumbang saran dari Bapak Ibu yang lain sebelum saya? Boleh Pak, saya Pak. Silakan, silakan. Sumbang saran atau mau nanya ini? Saran aja Pak, dari yang Oh iya, menanggapi pertanyaan silakan. itu Pak ya, yang tadi Bu Sumarni. Betul, betul. Ini Pak siapa ini? Pak Chandra Gunawan Pak. Oh ya, mangga, mangga. Ya. Silakan Pak Chandra.
Jadi kalau menurut saya memang dengan menghadapi siswa yang kemampuannya beragam, kita harus melakukan eh, eh, inflasi nilai gitu Pak, istilah inflasi nilai. Maksudnya bagaimana nih inflasi nilai? Jadi kalau 7 itu seharusnya dia bisa dengan kriteria A, B, C, D. Nah, kita harus mengurangkan nih. 7 ini dia hanya bisa A, B. Gitu umpama. Jadi untuk agar satu kelas itu semuanya terbawa gitu ya, karena dengan adanya sekarang namanya KKTP gitu ya. Ya, jadi kita harus melakukan inflasi gitu kan. Seharusnya ini ya seharusnya kita tingkatkan, tapi dengan keadaan kondisi murid tertentu maka kita harus mau nggak mau melakukan penurunan nilai gitu. Jadi sama-sama 7, cuman yang berbeda adalah kemampuannya. Oh, ada 7 dengan skala A, oh tentu berbeda. Nah, ini mungkin 7-nya skalanya B atau D, C atau D gitu dengan untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan. Ya, mungkin itu Pak, semua saran saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Chandra, makasih. Ada lagi satu orang lagi? Saya Belum Pak, Oh iya, Pak, ini Bu siapa ini? saya Pak Tonta. Oh iya, silakan Ibu. Ya. Oke, mungkin saya hanya untuk memberikan tanggapan kalau kita memang dalam menilai siswa itu tadi kan dibilang kan kalau dia dari segi kemampuannya, tapi setidaknya hanya mengendalikan nilai akademis. Namun ada beberapa aspek yang akan bisa kita pertimbangkan kepada setiap anak. Ya, salah satu contoh adalah kemampuan akademisnya melalui nilai ataupun ujian dan tugas. Dia tidak mampu hanya mengikuti beberapa saja, tetapi dia memiliki nilai keterampilan atau sosial yang memiliki interaksi dan kerjasama dengan teman yang lainnya. Bahkan juga memiliki kreatif yang lain. Contoh, kemampuan dalam berpikir kritis ataupun inovatif dia di kelas. Dan ada juga secara etika dan sikap media, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai moralnya dia. Mungkin yang terakhir bisa saya berikan untuk penilaian kepada anak ini, ya partisipannya dia, terlebih dalam terlibat di dalam kelas ataupun kegiatan ekstrakurikuler dan juga yang lainnya. Mungkin dari segi situ juga kita bisa memberikan nilai kepada anak yang memang notabene dia tidak bisa sanggup secara akademis. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Ya, saya pikir bagus ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Pertama, sesuai dengan tuntutan regulasi ya, tugas kita ini, kita harus tahu bahwa setiap peserta didik mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Mempunyai bakat, minat, kemampuan, ya, yang berbeda gitu. Nah, jadi jangan disamakan. Nah, ini harus jelas ini. Nah, yang penting tugas kita adalah harus ada peningkatan. Itu yang penting. Nah, tinggal sekarang kalau kita memberikan penilaian dalam bidang apa ini? Karena paling tidak kan ada 3 bidang ya. Apakah dari segi pengetahuan, apakah dari segi sikap, apakah dari segi keterampilan. Nah, 3-tiganya itu harus, Bapak Ibu. Ya, 3-tiganya harus. Tolong di-mute dulu. Jangan dalam hal ini sikapnya ini tentang sikap, tapi kok dimasukkan dalam pengetahuan. Nah, ini nggak benar, Bapak Ibu. Karena penilaian itu kan 3 aspek ini. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kalau sikap, masukkan ke sikap. Pengetahuan itu pengetahuan ya. Keterampilan ya keterampilan gitu. Jadi jangan dicampur adukkan deh. Kemudian di sini ya segala memberikan nilai yang diberikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ada istilah bonus dan lain sebagainya. Kalau itu sampai ada maka nggak ada gunanya kita belajar evaluasi. Gitu Bu. Jadi sekali lagi ya intinya adalah satu, harus ada perubahan. Perubahan apa? Peningkatan. Itu namanya belajar. Karena yang namanya hakikat belajar adalah ada perubahan sikap tingkah laku. Sikap itu ada perubahan, tidak tahu menjadi tahu. Tapi tidak tahu menjadi tahu dalam bidang apa gitu. Ya, itu masalahnya. Kalau sikap, sikap. Kalau keterampilan, keterampilan. Pengetahuan, pengetahuan. Jadi jangan tidak boleh
sikap digabung atau campur pengetahuan karena mungkin kasihan baik apa lain sebagainya, itu nanti membuat bias ya. Nah, tinggal sekarang dalam hal ini kalau memang ya untuk kenaikan kelas dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya ketentuannya sudah ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, tapi kan menentukan kan rapat pleno. Ya tinggal silakan bagaimana ininya diputuskan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi pendapat Bapak Ibu itu benar. Tetapi yang penting di sini adalah ada peningkatan. Ada peningkatannya kecil, ada peningkatannya besar. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga peningkatannya itu harus digolongkan dalam bidang apa ini. Yang penting jangan dicampur aduk ya. Karena kalau begitu jadinya maka penilaian itu tidak objektif. Oke Bapak Ibu jelas ya? Halo Bapak Ibu? Pak, oke. Jelas Pak, jelas. Ya, Jelas, Pak. jadi Jelas, kalau Pak. sikap ya sikap gitu. Pak. Keterampilan, pengetahuan. Nggak boleh digabung ya. Iya. Misalnya begini, maaf ini Bapak Ibu ya. Karena saya kan background-nya kan fisika sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau fisika tambah satu, katakanlah ayam tambah satu kucing, ya nggak bisa. Tetap satu ayam satu kucing. Karena jenisnya beda gitu. Kira-kira begitu ya. Karena beda, nggak boleh ya, nggak boleh walaupun sama-sama binatang. Nah ini pun begitu. Karena saya lihat di seluruh dunia, ya kan, karena saya udah belasan negara ya, sampai ke Eropa sana saya udah gitu kan, ya. Ketiga ini aja pengetahuan sikap keterampilan gitu. Tinggal bagaimana penerapannya dia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang penting adalah ada peningkatan, ada perubahan. Karena itulah hakikat belajar. Kalau nggak ada, berarti pembelajaran itu gagal. Gitu. Masalah peningkatannya dalam hal ini kan ya mungkin ada yang kecil, ada yang besar lah sebagainya. Ini kan ya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dengan ini IQ-nya, bisa dari segi motivasi, and so on, dan lain sebagainya. Yang penting ada peningkatan. Tetapi nanti supaya jangan sampai semuanya anjlok, makanya nanti kan dalam hal ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan evaluasi ya, karena ini nih sengaja di pertemuan kedua ini kita menginikan tentang pembelajaran dulu, ini supaya ada dasar kita nanti untuk membuka berpikir kita kembali. Karena saya nih yang buat ini ya, RPS-nya nih Bapak Ibu. Ini. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Ada peningkatan. Nah, oleh sebab itu, kalau memang nanti dalam hal ini ingin, katakanlah untuk penaikan kelas, jangan sampai ada bonus dan lain sebagainya, maka kita gunakan konsep kurva normal. Kita lihat anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita kemampuannya sedang ke bawah, maka dalam hal ini gunakan tingkat kesukaran soal yang sedang 60%. Yang sukar gunakan 15%, yang mudah 25%. Sehingga nanti Bapak Ibu average ataupun rata-ratanya pasti ada di sekitar, kalau dalam K13 namanya adalah KKM, kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Pasti di antara itu Bapak Ibu, sehingga kurvanya normal. Tapi kebalikannya, kalau memang input anak kita pintar, yang sukar dan sedangnya aja yang sukar dengan mudahnya aja dibalik. Sedangnya tetap 60%, kalau anak kita ada pintar, kasih aja yang sulit 25%, yang mudah 15%, sehingga tetap nanti ada pada kurva gitu. Jadi yang penting di sini Bapak Ibu, ada peningkatan. Kalau tentang kecil besarnya, itu memang tergantung dari, ya katakanlah kemampuan dari setiap siswa ya. Nih. Kemudian yang terakhir adalah ketika pemberian penilaian, tolong kita lihat dalam bidang apa ini. Sikap ya sikap, keterampilan, pengetahuan. Tidak boleh dicampur aduk. Kalau masalah nanti katakanlah pengaruhnya gimana, ya itu tergantung diatur aja di sekolah. Misalnya contoh, wah ini kita ada tambahan nih untuk penaikan kelas, sikapnya juga minimal harus baik. Nah, baik itu berapa kira-kira? Oke ya, jadi pendapat Bapak Ibu ini sangat bagus dan pertanyaan Ibu juga is oke ya. Ini
Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke Bapak Ibu. baik Pak, terima kasih. Ya. Sama-sama. Kemudian kita sekarang lagi trennya namanya Merdeka Belajar ya, Iya Bapak Pak, Ibu. betul. Ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Menurut Nadiem Makarim ini atau Menteri kita menyebutkan Merdeka Belajar merupakan merdeka berpikir. Jadi dalam sistem pendidikan nasional, guru ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, namun terlalu diberikan aturan dibandingkan dengan pertolongan. Ini yang dulu nih. Jadi ini nih harus dirubah mindset ini. Lebih diberi kelonggaran ya, Bapak Ibu ya. Ini. Tapi ini guru-guru kita nih harus kreatif, Pak. Kemudian Suyanto Kusumariono menyatakan konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Karena sebelumnya mungkin merasa terlalu dikekang ya, jadi agak sulit melakukan kreativitas. Lalu guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan sehingga mereka merdeka dari berbagai tekanan, intimidasi, kriminalisasi ataupun mempolitisasi ya tentang guru. Kenapa? Karena ini diberikan ya kewenangan lebih luas bagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah. Mulai dari permasalahan penerimaan peserta didik, yaitu input tentang administrasi ya berkaitan dengan ya dalam hal ini guru dalam persiapan mengajar termasuk RPP begitu, ada proses pembelajarannya serta masalah evaluasi berupa output. Nah, sehingga guru yang sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka menjadi penting untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas melalui sebuah kebijakan pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan siswa. Lalu yang ketiga, konsep Merdeka Belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui dalam era revolusi industri 4.0 ini merupakan era di mana hidup manusia berorientasi pada teknologi seperti penguasaan teknologi dunia maya, big data, dan lain sebagainya. Sehingga menurut Fisk, dia mengatakan ada 8 tren ataupun kecenderungan terkait dengan pendidikan era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Siswa akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar pada waktu dan tempat yang berbeda dengan menggunakan e-learning memfasilitasi kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Jadi kapan dan di mana boleh belajar Bapak Ibu. Jadi yang biar adalah pembelajaran individual. Siswa akan belajar dengan peralatan belajar yang adaptif dengan kemampuannya. Siswa yang mengalami kesulitan dengan mata pelajaran akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih lebih banyak sampai mereka mencapai tingkat yang diperlukan. Lalu yang C, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Pengalaman belajar yang berorientasi individual, siswa akan dapat memodifikasi proses belajar mereka dengan alat yang mereka rasa perlu bagi mereka. Siswa juga akan belajar dengan perangkat, program, dan teknik yang berbeda berdasarkan preferensi mereka sendiri. Lalu kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau namanya blended learning membalikkan ruang kelas dan membawa alat belajar sendiri
atau dinamakan dengan bring your own devices, lalu membentuk terminologi penting dalam perubahan ini. RN maksudnya. Kemudian yang D, ada 4 pembelajaran berbasis proyek. Siswa saat ini harus sudah dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek. Demikian juga dalam hal bekerja, di mana siswa harus belajar bagaimana menerapkan keterampilan mereka dalam jangka pendek ke berbagai situasi. Siswa juga sudah harus berkenalan dengan pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah. Saatnya keterampilan mengorganisasi, kolaborasi, dan manajemen waktu diajarkan kepada peserta didik untuk kemudian dapat digunakan siswa dalam karir akademik mereka selanjutnya. Lalu bagian E, pengalaman lapangan. Kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran domain tertentu secara efektif, sehingga memberi lebih banyak ruang untuk memperoleh keterampilan yang melibatkan pengetahuan siswa dan interaksi tatap muka. Pengalaman lapangan akan diperdalam melalui kursus ataupun latihan-latihan. Nah, kemudian sekolah akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan dunia nyata yang mewakili pekerjaan mereka. Lalu menunjukkan desain kurikulum perlu memberi lebih banyak ruang bagi siswa untuk lebih banyak belajar secara langsung melalui pengalaman lapangan seperti magang, proyek dengan bimbingan, dan proyek kolaborasi. Kemudian yang E, interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya mengambil alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual ataupun matematik, dan segera menangani setiap analisis statistik, mendeskripsikan dan menganalisis data, serta memprediksi tren masa depan. Interpretasi siswa terhadap data ini akan menjadi bagian yang jauh lebih penting dari kurikulum masa depan. Siswa dituntut memiliki kecakapan untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke angka-angka dan menggunakan keterampilan mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika dan tren data. Lalu yang terakhir adalah penilaian beragam. Mengukur kemampuan siswa melalui teknik penilaian konvensional seperti tanya jawab akan menjadi tidak relevan lagi atau tidak cukup, di mana penilaian harus berubah. Pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses pembelajaran, dan penerapan pengetahuan dapat diuji saat siswa mengerjakan proyek mereka di lapangan. Kemudian, keterlibatan siswa. Ini terakhir ya. Keterlibatan siswa menurut dia ini dalam menentukan materi pembelajaran ataupun kurikulum menjadi sangat penting. Pendapat siswa dipertimbangkan dalam mendesain dan memperbaiki kurikulum. Masukan mereka membantu perancang kurikulum menghasilkan kurikulum kontemporer, mutakhir, dan bernilai guna tinggi. Terakhir, mentoring. Pendampingan ataupun pemberian bimbingan kepada peserta didik menjadi sangat penting untuk membangun kemandirian belajar siswa. Pendampingan menjadi dasar bagi keberhasilan siswa, sehingga menuntut guru untuk menjadi fasilitator yang akan membimbing siswa menjalani proses belajar mereka. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya, Pak. Silakan, Bu. Ibu siapa ini? Sudarsi. Oh iya, Bu Sudarsi, silakan, Bu. Mangga. Saya setuju untuk permasalahan pada era revolusi industri 4.0, Pak. Untuk permasalahan yang khususnya moral dan etika. Jadi anak-anak memang saat ini semenjak COVID ya, Pak ya, itu lebih meningkat kemampuan teknologinya dalam hal handphone terutama, Pak. Tetapi untuk masalah moral dan etika itu semakin berkurang, Pak. Moral mereka, etika mereka. Misalnya WA aja, Pak. Kita nggak usah sampai diajarin harusnya ya, misalnya karena memang kan dari SD mereka ada yang daring awalnya ya, yang kelas 9 tuh. Harusnya kan kasih salam ya, assalamualaikum atau apa. Langsung WA-nya gini, pulang jam berapa hari ini Bu? Atau apa gitu. Tambahan Pak, untuk permasalahan pada era revolusi industri 4.0 juga kemandirian Pak.
untuk anak dan orang tua kurang mandiri karena adanya grup WA atau grup yang lainnya. Jadi setiap setiap pagi itu ada aja orang tua yang, Bu, hari ini pulang jam berapa ya anak-anak? Itu setiap hari itu tiap tahun saya menemukan orang tua seperti ini dan banyak, nggak cuma 1-2. Jadi menurut saya pada waktu orang tua ini masih sekolah, kayaknya pada masanya saya juga mereka sekolah kayaknya nggak sampai segitunya. Jadi menurut saya sampai bilang sama anak murid saya, kalian kemandiriannya kurang. Memang kalian lebih dibandingkan masanya ibu memang belum ada teknologi seperti kalian. Tapi tolong jangan setiap hari ada bahasan untuk nanya pulang jam berapa. Terus, Bu, buku anak saya ketinggalan. Tolong Bu ke guru piket, udah saya titipin dan lain sebagainya. Itu tiap hari ada yang ketinggalan, itu kemandirian kurang, Pak. Demikian Pak, itu pernyataan sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik, oke. Jadi pertanyaan Ibu apa sekarang? Yang saya herankan kenapa dari meningkatnya teknologi tapi moral semakin menipis ya. Misalnya untuk mereka paham tata krama baik dan buruk itu, ditambah lagi orang tua juga sama kurang kemandiriannya untuk anak-anak itu. Begitu Pak. Baik, Kenapa ya? baik. Ada mungkin sumbang saran dari teman yang lain, silakan kalau ada. Kalau enggak, saya akan berikan jawaban deh. Saya boleh, Pak. Ibu siapa ini? Bu Yohana, Pak. Iya, Bu Hana, mangga Bu. Ya, kalau menurut saya, anak-anak itu di sekolah kita ada yang namanya pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu bisa berupa nanti ada programnya di hari Jumat ataupun di momen tertentu, misalnya pada saat di kepramukaan atau pada saat kita upacara gitu ya. Itu ada kita adakan selipkan untuk penanaman karakter kepada mereka. Kalau untuk yang orang tua, kita bisa juga mengadakan seperti parenting lah ya gitu. Jadi bagaimana pola asuh mereka kepada anak agar dia menggunakan media sosialnya itu lebih baik begitu. Karena memang betul media sosial itu sangat berpengaruh untuk mereka dan mereka pun punya grup tersendiri yang dikunci oleh mereka dan orang tua tidak bisa membukanya. Padahal di situ mereka banyak misalnya janjian untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti misalnya berkelahi di mana orang tua kadang tidak tahu. Jadi itu banyak yang kita harus tanamkan tidak hanya kepada si anak tetapi kepada orang tua juga agar kita sama-sama antara sekolah, orang tua bagaimana bisa mencapai anak ini dia pandai dalam menggunakan media sosial atau HP lah atau yang lainnya. Tapi dia juga harus merubah karakter-karakter yang kurang baik itu yang kita bisa bersikap atau menyikapinya dengan cara kerjasama. Itu saja Pak dari saya. Wah, luar biasa Bu. Bagus sekali ya. Baik, jadi tanggapan Ibu bagus ya. Nah, saya tinggal menambahkan ya. Bapak Ibu, saya sarankan cara ngatasi gini. Memang dengan kemajuan teknologi ya, selain canggih, artinya mempermudah ya. Mempermudah komunikasi, bisa juga mempermudah kita untuk ya mendapatkan informasi, kemudian juga ya bisa mengolah data, komunikasi lain sebagainya. Ada dampak negatif? Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tolong sekolah membuat ketentuan aturan sekolah, Bu, Pak. Sehingga ini nanti diupayakan terbentuklah budaya sekolah yang kondusif. Karena itu wewenang Bapak Ibu. Makanya ketika itu dituangkan dalam bentuk aturan sekolah pada awal tahun ajaran, ya ini kan diinformasikan ke anak dan orang tua. Supaya anak-anak ini nih ya dapat belajar dengan baik dan juga tidak mengganggu kita katakanlah kegiatan belajar mengajar, maka ada ketentuan dari sekolah A, B, C dan lain sebagainya. Yang penting
adalah tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan berlaku. Lebih rinci, silakan Bapak Ibu. Itu kewenangan. Nah, kemudian dijelaskan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu disampaikan ke orang tua ya dengan anaknya apa sanggup mau ngikutin. Kalau mau silakan pakai ini nih, baterai Tekken. Ya, kalau enggak, ya berarti ya mohon maaf dengan berat hati kami nggak bisa gitu. Harus ada ketegasan ini. Lalu Bu, Pak, nggak cukup hanya teori, ya. Teori memang penting, tapi kalau hanya teori tanpa adanya tindakan, ya ini cenderung dicuekin. Misalnya begini, ketika pembelajaran, kalau dimungkinkan ya, masing-masing siswa kan punya loker misalnya, simpan. Tetapi ketika diperlukan misalnya dalam pembelajaran, di mana kita mau menyaksikan YouTube dan sebagainya, diambil. Jadi tetap ada pengawasan. Juga disampaikan ke orang tua. Terutama memang tanggung jawab guru selama di sekolah. Kalau di luar sekolah bukan tanggung jawab guru. Tanggung jawab orang tua. Kan begitu. Nah, oleh sebab itulah memang perlu sinergitas antara kita sebagai ya, kita katakanlah change of agent ini, agen perubahan, dan disampaikan ke orang tua. Karena tujuan itu kan untuk merubah tadi ya, merubah itu. Karena yang namanya hakikat pendidikan adalah dalam hal ini memanusiakan manusia supaya sesuai kodratnya kan. Jadi ya etika dan lain sebagainya itu harus gitu. Nah oleh sebab itu kalau saya sarankan supaya kuat, tolong dituangkan maunya sekolah itu apa? Tuangkan dalam ketentuan. Ya ini dimusyawarahkan ini oleh Bapak Ibu. Kemudian komit untuk melaksanakan deh. Nah kemudian setelah itu baru diundang lah orang tua dengan siswa. Kami menginginkan tuh lulusan tuh demikian. Maka dari itu silakan dalam hal ini kan dibaca satu persatu, nggak jelas, kurang jelas, silakan ditanya. Kalau memang dalam hal ini setuju, maka dalam hal ini ya harus ditindak kalau memang melanggar dan lain sebagainya. Sehingga kita kan ketika menindak lain sebagainya ada dasar. Pemerintah itu sangat berterima kasih ya. Sangat berterima kasih kok. Dan ini juga nih sudah diberikan ke kita. Sehingga dengan demikian, ketika ada tindakan dan lain sebagainya ada dasar. Ya bila perlu misalnya kan, contoh ada waktu diterima, kalau memang bersedia berapa bobotnya, melanggar kurangi. Yang penting buktinya ada kok. Jadi tetap reward and punishment itu harus diterapkan. Saya pikir begitu Bu ya. Itu. Dan juga proses pembiasaan itu penting. Ya proses pembiasaan itu kan yaitu direncanakan lalu dilaksanakan. Terutama dalam bentuk praktek. Itu. Ya misalnya contoh ya tentang perilaku berkaitan dengan agama. Ya rata-rata biasanya tahu gitu. Yang kurang itu adalah penerapannya. Penerapannya ini yang ini ya. Sehingga terjadi pelanggaran di sana sini. Kenapa? Karena sebenarnya udah bagus gitu ya. Agama apapun jelas itu. Udah bagus kok. Tapi sekarang penerapannya. Sama juga dengan ini ya. Makanya dulu kan tentang Pancasila kita sebagai dasar negara. Sudah bagus sekali. Penerapannya yang kurang. Sehingga ada penyelewengan misalnya korupsi apa dan lain sebagainya kan gitu kan. Makanya tinggal nih sekarang jangan hanya tahu. Tetapi dalam hal ini terutama adalah diterapkan. Makanya dulu menurut saya itu bagus ya. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi pengamalannya itu yang sangat-sangat penting. Tapi ada dasar. Nah oleh sebab itu cara untuk ini saya ulangi sekali lagi. Silakan dituangkan dalam bentuk aturan sekolah. Kemudian dibicarakan, Tekken. Dan inilah nanti menjadi budaya sekolah kita. Sehingga ini merupakan filter untuk menyaring hal-hal yang negatif di era ini ya. Industrialisasi, kita katakanlah 4.0 yang lanjut dengan 5.0, ya karena berkembang terus, sehingga dengan demikian kan lulusan kita tetap ya, yang dinamakan ya inilah mempunyai budi pekerti luhur. Setuju Bapak Ibu ya? Halo? Iya Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Jadi penanganannya Luar biasa. parsial, Pak. Jangan parsial. Karena sekolah itu Bapak Ibu punya kewenangan, jangan yang lain-lain. Gitu. Bikin aja aturan. Ya kalau misalnya nggak mau ya sudah.
buat punishment ya, hukumannya apa gitu. Sehingga nanti kalau ada juga pihak lain, LSM ngomong apa lagi sebagainya, tunjukin aja gitu. Sehingga dengan demikian kan kita sangat mengharapkan deh, dengan kemajuan teknologi ini atau di era revolusi industri ini, ya oke lah, kemanfaatannya kita manfaatkan ya untuk mempermudah, mempercepat proses dan lain sebagainya. Tapi dampak negatifnya juga jangan lupa, itu harus ada filter ya, filternya itulah aturan itu ya, kemudian diterapkan gitu. Baik Bapak Ibu, teruskan ya. Jadi permasalahan di era revolusi industri ini paling tidak ya agak kompleks begitu, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Lalu kemudian adalah masalah moral dan etika, betul. Sekarang ini kan anak-anak jadi sibuk ya, sendiri. Jadi kalau anak-anak, apalagi misalnya ya di rumah misalnya, kalau kita minta, tolong lakukan ini, jawabannya ntar melulu. Dia asik sendiri, karena apa? Karena semuanya dapat apa? Handphone ya, semuanya ada gitu. Dan juga nih bahayanya juga kerjasama kurang. Jadi mengarah ke individualistik. Nah, ini bahaya ini. Padahal kan manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri ya. Tapi disadari atau tidak, nah ini karena keasikan dan juga ini membuat maunya instant. Kalau diminta apa ya cenderung seperti tadi. Maka dari solusinya adalah silakan buat ketentuan, disepakati, lalu dilaksanakan. Kemudian dalam sistem pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini, murid atau peserta didik diharuskan untuk menguasai literasi baru dan mencapai pembangunan karakter. Ini penting ini Bu, sebagai filter ini. Lalu kesuksesan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang menjadi kunci utamanya adalah guru, dengan terlebih dahulu untuk menguasai literasi baru, terutama menjawab tantangan model pembelajaran yang terlalu monoton ataupun tidak adanya inovasi. Nah, makanya untuk pembelajaran juga harus kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Ya contoh lah misalnya kalau dulu kan waktu Pak Malau dulu SMA, guru saya dulu menggunakan papan tulis pakai kapur gitu kan. Ya kalau sekarang kan nggak perlu kan. Sekali bikin PowerPoint begitu udah bisa dipakai terus. Kemudian kita bisa menggunakan juga kan, misalnya dengan YouTube gitu kan. Atau kita buat ininya, videonya, dan lain sebagainya. Ini menolong sekali gitu. Kalau dulu kan terbatas ya. Jadi kita nih Bapak Ibu, ya inovasi memang merupakan suatu keharusan deh. Sehingga dengan kemajuan zaman, kita manfaatkan untuk mempermudah proses supaya pembelajaran itu lebih menarik, lebih kontekstual, lebih interaktif, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang ini ada namanya STEM. Ini yang paling mutakhir, paling akhir nih Bapak Ibu dalam pembelajaran ya. STEM. Jadi sebelumnya kan discovery based learning ya. Sekarang ini paling tren di negara-negara maju ini. Amerika, Eropa, dan negara-negara maju lainnya adalah STEM, Bapak Ibu. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Gitu. Mathematics. Nah, jadi revolusi industri 4.0 ini tidak hanya mempengaruhi bisnis, tata kelola, dan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi pendidikan. Sehingga muncullah istilah pendidikan 4.0 ya. Ini disampaikan dengan Husin tahun 2018. Revolusi industri 4.0 ini menuntut orang memiliki keterampilan active learning, critical thinking, complex problem solving, creativity problem solving, interpersonal skills. Nah, ini disampaikan oleh Klaus ini. Dan ini memang harus kita terapkan nih Bapak Ibu nih, dalam pembelajarannya. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Jadi active learning, critical thinking, kemudian juga kan ya bagaimana menyelesaikan tentang ini nih permasalahan yang kompleks, dan juga penyelesaiannya harus ada kreativitas Bapak Ibu ya, dan juga nih ya interpersonal dari ya keterampilan personal peserta didik, terutama kita sebagai guru nih harus SOP Bapak Ibu. Nah kemudian terdapat 9 tren. Nah, ini sudah ada, ini bukan 9, 8 dari tadi udah kita singgung ini. Lalu STEM telah direkomendasikan untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Ini disampaikan itu demikian.
Nah, tapi saya nggak begitu mendalam tentang mengenaikan STEM ini, karena kita nih IPS ya. Jadi nanti ada kecenderungan nanti, karena di sini disinggung sains, teknologi, engineering, matematik, takut nggak terlalu ngejerumut. Tapi kalau di MIPA ini saya sampaikan deh, karena ini sungguh oke ya. Tapi kalau ingin lebih jauh tentang STEM, kalau Bapak Ibu juga pengen tahu data apalagi sebagainya, saya lengkap ya. Karena kami pernah juga mengundang waktu itu adalah Profesor Dr. ini ya, warning ya, dari ini nih, dari Amerika, USA, kita datangkan, kita bicarakan. Kalau di Amerika dengan negara Eropa sekarang untuk mencari pekerjaan pun sudah menggunakan STEM sebagai ini nih, untuk menyeleksi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perlukan, boleh saya berikan. Saya punya kok lengkap Bapak Ibu. Baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesianya ya. Nah, lalu pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini, manusia dan teknologi diselaraskan untuk memungkinkan berbagai kesempatan baru. Jadi diselaraskan ya, jangan sampai misalnya tuh begini, ada rasa takut ya, seolah-olah ini tenaga manusia terpinggirkan gitu ya, dengan adanya kemajuan teknologi. Manusia nggak bisa tergantikan Bapak Ibu, karena semuanya peralatan itu dikendalikan manusia. Itu Bapak Ibu ya, tapi ini perlu diselaraskan ya. Lalu kecepatan inovasi tanpa henti akan terus-menerus menuntut keterampilan dan pengetahuan baru untuk mengimbanginya karena zaman berkembang terus. Lalu perlu sebuah visi baru untuk masa depan pendidikan dari sekolah ke pembelajaran seumur hidup. Lifelong education Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ini nih, era revolusi industri 4.0, maka dalam hal ini ada beberapa bagian yang harus dipenuhi nih, yaitu adalah active learning, ya kan, kemudian critical thinking, complex problem solving, creativity, problem solving, interpersonal skills, understanding how we do. Untuk bisnis ini bisa juga tentang manajemennya, bisa occupation, di mana di dalam ada STEM skills. Nah, ini menyangkut dengan lifelong learning, design thinking, dan juga knowledge of legislation, regulation, and codes. Lalu dalam hal ini berkaitan sistem analysis and evaluation. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan programming, Bapak Ibu ya. Ini. Nah, sekarang kita masuk pada guru ini. Guru. Sesuai dengan Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka kita tahu bahwa atau yang dijabarkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 ini, guru mengamanatkan bahwa guru berperan sebagai perancang, penggerak, evaluator, dan motivator Bapak Ibu. Di mana dalam hal ini Bu, Pak, menurut Mustahid ini, peranan guru sebagai perancang. Ketika guru sebagai administrator, tugas guru adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang yang menjadi prioritas tujuan sekolah. Untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan utama sekolah, maka tugas guru sebagai perancang yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, dan mengestimasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah, menjalin hubungan dengan orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan, dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas sebagai perancang, maka harus diperhatikan guru sebagai berikut. Mengerti dan memahami visi, misi, dan tujuan lembaga sekolah. Guru juga dapat menjabarkannya ke dalam isi kurikulum dan pembelajaran kegiatan kesiswaan. Kemudian juga penciptaan culture atau kultur sekolah, serta membangun penguatan kelembagaan sekolah yang sehat dan berkualitas.
Lalu mampu menganalisis data-data yang terkait masalah perubahan kurikulum, perkembangan siswa, kebutuhan sumber belajar, dan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta perkembangan kemajuan pengetahuan teknologi dan informasi. Hasil analisis data disajikan secara baik dan tersimpan secara apik, sehingga pada saat diperlukan dapat diperoleh segera mungkin. Karena memang sudah disimpan, ya katakanlah dengan menggunakan komputer gitu Bapak Ibu ya. Ini. Jadi kita simpan dalam bentuk soft copy, bukan dalam hal ini berupa ya print out begitu ya. Lalu mampu menyusun prioritas program sekolah secara terukur dan sistematis, seperti proses rekrutmen siswa, masa dari siswa, proses pembelajaran hingga proses evaluasi. Hasil evaluasi diadministrasikan, dibuat dalam bentuk laporan statistik, sehingga kemajuan ataupun kemundurannya dari tahun ke tahun dapat diketahui. Mampu mengembangkan program-program khusus yang bermanfaat bagi penciptaan inovasi sekolah, khususnya di bidang pendidikan dan pembelajaran. Semua capaian ditata laksanakan secara baik, sehingga setiap kemajuan yang dicapai terlihat rapi dan dapat dijadikan referensi lebih lanjut. Kemudian guru sebagai penggerak. Guru sebagai penggerak adalah mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Guru harus memiliki kemampuan intelektual, misalnya mempunyai jiwa visioner, kreator, peneliti, jiwa rasional, dan jiwa untuk maju. Mempunyai kepribadian seperti wibawa, luas, adil, dan bijaksana. Kemudian dalam hal ini jujur, Bapak Ibu, objektif dalam mengambil keputusan, toleransi, dan tanggung jawab, dan juga memiliki komitmen dan disiplin. Sebagai evaluator, guru sebagai evaluator adalah melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Guru harus terus-menerus melakukan evaluasi baik ke dalam atau keluar sekolah, guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Evaluasi ke dalam internal ditujukan untuk melihat kembali tingkat keberhasilan atau kelemahan yang dihadapi sekolah. Misalnya, visi, misi, dan tujuan, kurikulum, pendidik, tenaga pendidikannya, dana, sarana prasarana, regulasi, organisasi, budaya, kerja, dan lain sebagainya. Lalu evaluasi keluar ditujukan untuk melihat peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah. Misalnya, menjaga kepercayaan masyarakat, memenuhi harapan para orang tua, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, desain ulang program, magang untuk menghadapi persaingan, memperhatikan dampak impact dan informasi, lalu pengaruh dari lingkungan sosial. Guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan penentu keberhasilan. Kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. McDonald menyatakan motivasi mengandung elemen ataupun ciri pokok dalam motivasi, yakni motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling dan dirangsang karena adanya tujuan. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Dalam beberapa sumber dijelaskan bahwa motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa adanya paksaan dorongan orang lain, melainkan atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, siswa mau melakukan sesuatu ataupun belajar. Jadi untuk menghadapi yang tadi, masalah tadi Bu, bisa kita gunakan dengan motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana guru masa depan yang harus mampu memainkan peranan penting ya? Yang pertama sebagai penasehat, guru harus mampu mengumpulkan data dan informasi serta mempresentasikannya
di hadapan sejawat dan siswa. Dan siswa untuk pembelajaran dan aktivitas pendukung akademik lainnya. Kemudian sebagai subjek yang memproduksi, guru tidak lagi hanya sebagai penyalur dan penyadap ilmu, melainkan harus mampu memproduksi pengalaman baru, alat baru, pembelajaran yang baru, dan cara-cara baru dalam rangka perbaikan pembelajaran. Sebagai perencana, guru memiliki program kerja pribadi yang jelas. Program tersebut bukan hanya program rutin, akan tetapi guru harus merencanakan bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan berhasil maksimal. Sebagai inovator, guru memiliki kemauan untuk melakukan pembaruan berkenaan dengan pola pembelajaran, termasuk di dalamnya metode pembelajaran, media pembelajaran, sistem, dan alat evaluasi, dan lain-lain. Sebagai motivator, guru masa depan mampu memiliki motivasi untuk terus belajar, dan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dan terus belajar sebagaimana yang dicontohkan oleh guru ya. Lalu sebagai pribadi yang mampu ataupun capable personal, guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola pembelajaran secara efektif. Sebagai pengembang, guru mau untuk terus mengembangkan diri, maupun menularkan kemampuan dan keterampilan kepada siswanya, dan untuk semua orang menimba keterampilan dan peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu sebagai penghubung, guru harus mampu menjadi bagian dari berbagai jaringan masyarakat kemasyarakatan yang berkemauan untuk memajukan sekolah dan meningkatkan prestasi siswa. Lalu yang 9, sebagai pemelihara, guru tidak hanya mendorong anak cerdas dan terampil, melainkan juga sebagai subjek yang dapat melestarikan tata nilai tradisional yang masih relevan. Sampai di sini pertanyaan, Bu, Pak? Kalau ada silakan. Nah, ini kita tentang belajar ini ya, terus hasil belajar. Silakan, Pak. Siapa ini? Pak Agung, Pak. Pak Agung, mangga. Silakan, Bu. Pak, tadi dijelaskan oleh Bapak tentang STEAM, Pak ya. Oke. Di Revolusi Industri 4.0 itu. Nah, bagaimana Betul. dengan status yang kurikulumnya non STEAM, Pak? Sementara kan sekarang memang revolusi industri kan teknologi harus sangat dibutuhkan, Pak, makin canggih. Sebentar seolah-olah, tapi untuk yang non STEAM itu seolah-olah di apa ya, dalam tanda kutip sedikit peminatnya gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Untuk untuk mengantisipasi itu, Pak. Dalam hal ini begini, memang ini seolah-olah ini kecenderungannya untuk sains gitu ya, tapi bisa juga untuk sosial. Jadi sama dengan begini Bapak Ibu, pertanyaan saya ya. Sebenarnya kan ada salah satu kompetensi, ada nggak kepala sekolah sini ya? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada kan? Bapak Ibu? Di antara Bapak Ibu yang ke sini ada kepala sekolah kan? Ada kan? Banyak, Pak. Kepala sekolah Banyak. Baik. Banyak, Pak. Ya, Banyak Pak. yang kepala Pertanyaan sekolah, Pak. saya, Ada, Pak. kenapa ada salah satu poin untuk kepala sekolah kompetensi menyangkut kewirausahaan? Tolong dijawab yang kepala sekolah nih. Ada kan, Bu? Pak? Menyangkut kewirausahaan kan? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Boleh, Pak, saya Nah. bantu jawab sedikit, Pak. Sharing, Pak. Oke, silakan Pak. Siapa? Kita Pak Chandra, berbagi. Pak. Pak Chandra, silakan Bapak. Ya, jadi kewirausahaan kepala sekolah itu bukan dalam arti kepala sekolah harus mencari usaha, menghasilkan uang, terusnya Betul. seperti itu ya. Tapi usaha itu adalah kewirausahaan adalah bagaimana kita mencari solusi gitu ya atas permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Itu dari saya, Pak. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Baik, jawaban Pak Chandra Nambahin, betul. Pak. Silakan. Ibu siapa ini? Bu Yohana, Pak. Ibu Yohana, silakan Ibu. Kita berbagi. Ini Pak, saya berbagi di sekolah saya aja ya Pak ya. Ya, Mungkin bukan hanya memang di saya itu kan tadinya untuk sekolah adiwiyata. Sedangkan kami terbatas dalam masalah anggaran.
Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan PT setempat, namanya PT Karaba. Kita membuat proposal, dan proposal itu tidak berupa uang, tapi berupa barang setempat sampah sebanyak 12 buah dengan pemilahan sampah non-organik dan organik. Kemudian satu tempat sampah yang besar yang bisa didorong gitu. Dan alhamdulillah udah 2 kali kita itu mengajukan dan diberikan. Itu yang sampah. Yang kedua itu tanaman. Jadi semua tanaman kita didatangkan sampai 2 mobil ya, yang alhamdulillah. Nah, itu semua dari PT Karaba. Artinya tidak hanya berupa makanan ataupun apalah yang bisa dijual atau menghasilkan uang, akan tetapi bagaimana kita mengelola sekolah dengan anggaran yang minim, tapi kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi jawaban Pak Chandra dengan Ibu Hana benar. Jadi begini, Bu, Pak. Kenapa ada kompetensi kewirausahaan? Mau diterapkan untuk wirausaha boleh, nggak dilarang. Asal sesuai dengan ketentuan ya, kan gitu. Nah, problem. Tetapi tidak hanya itu terlalu kecil. Yang diambil di sana adalah jiwanya. Itu. Kalau kita bicara perusahaan, maka yang perlu kita ingat, ada persaingan. Nah, sekarang supaya perusahaan yang kita katakanlah kita pimpin tetap eksis, bisa memenangkan persaingan, ya dalam hal ini kan harus ada jiwa kewirausahaan. Ada di sana unsur entrepreneur, safe, gitu. Kemudian juga yang berikut adalah upaya, ada upaya. Jadi misalnya nih, ya kalau ada masalah dan sebagainya bukan dihindari, tapi dihadapi. Jadi jiwanya pantang menyerah. Kalau ada masalah itu dianggap peluang. Jadi dalam hal ini kan, kalau ada dalam hal ini tantangan bisa jadi peluang, kelemahan bisa jadi kekuatan. Nah ini luar biasa. Itu. Jadi yang bisa mengubah tantangan jadi peluang, kelemahan jadi kekuatan, harus dimiliki ya jiwa kewirausahaan. Karena kalau nggak mati usaha yang dia pimpin. Maka harus dilakukan. Misalnya harus mampu ya kan mengelola secara efisien sehingga dengan katakanlah hasil yang berkualitas, harga terjangkau. Jadi kalau kualitasnya tinggi, harganya terjangkau, ya semua kan dikejar masyarakat. Termasuk dengan pendidikan ini. Quality is everybody business, Bapak Ibu. Ini ya, jadi jiwanya itu. Jiwanya itu. Tapi kalau misalnya juga diterapkan untuk bisnis, no problem. Asal jangan memang menyalahi jabatan kita ya. Tapi jiwanya ya, entrepreneurnya harus ada di sana. Gitu. Nah ini yang penting. Kalau tidak akan kolaps. Tidak bisa. Karena harus terang kepala sekolah ini adalah leader ini. Nakoda ya, ibarat kapal nakoda mau dibawa kemana nih sekolah. Makanya untuk kepala sekolah itu kan diseleksi benar ya. Karena dalam hal ini kan ini nakodanya mau dibawa dan sebagainya. Itu juga yang menyebabkan makanya supaya kepala sekolah fokus dalam hal ini mengawasi tentang manajerial sekolah dan juga lah melakukan supervisi akademik. Maka dari itu nggak perlu ngajar lagi gitu. Karena untuk kepala sekolah kan itu dari guru, bukan dari umum. Jadi yang namanya ya itu sudah dilewati gitu kan. Bahkan kita juga sangat mengharapkan pengawas juga, harapan kita kalau dimungkinkan dua-duanya harus dari guru, kepala sekolah, supaya dia melaksanakan tugasnya juga bisa mengarahkan ya gitu. Sama kayak kadang-kadang dulu ketika saya bertemu begitu ya, saya kritik juga gitu, Bapak Ibu. Apa itu pengawas? Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tanggung jawab penuh melakukan pengawasan. Nah, saya bilang, berapa sekolah yang Bapak Ibu awasi? 10. Oke. Nah, terus kualitasnya gimana? Saya bilang, agak susah dijawab ya. Kan tugas Bapak di sini kan utama kan manajerialnya gimana ini di sekolah yang dibina.
termasuk dengan ya supervisi akademiknya. Jalan enggak tuh gimana? Kok begini mutunya gimana ini? Ya karena saya kritik juga ya. Kenapa? Karena kita kan dari Kemdikbud kan. Kita punya kewenangan lah. Karena katanya kan negara harus hadir ya. Kita kan perwakilan negara nih. Itu. Karena kalau negara kan berarti adalah ya pemerintah lah ya. Kalau memang ini berkaitan ini ya pemerintah. Nah ini kita ini kan. Jadi kita bukan menginikan orangnya ya. Tapi kita melihat tentang kinerja dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Chandra, Ibu Yohana itu betul, Bapak Ibu, tapi jiwanya, ya, rasa entrepreneurnya yang harus ini kan, ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang leader dalam hal ini. Kalau enggak, kolaps. Dalam pendidikan ini juga begitu. Kalau dalam hal ini tidak ada peningkatan, nanti ya animo masyarakat kurang. Dan kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, itu dikatakan kurang berhasil Bapak Ibu ya. Oke, saya pikir demikian. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita nih. Tapi pendapat Bapak Ibu ya suka bagus ya. Nah, kemudian tentang hasil belajar. Karena nanti kan kalau penelitian dan sebagainya kan ini paling penting nih hasil belajar ini. Karena sudah tugas kita ya. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, melakukan advokasi, dan melakukan evaluasi. Itu tugas kita ya. Kalau perannya yang tadi, ya, ada perannya tadi, termasuk dengan guru masa depan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa diterapkan sehingga nanti kan ya sekolah di mana kita mengajar dalam hal ini kan kualitasnya bisa meningkat dari tahun ke tahun. Menurut ini hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati pada proses belajar sebagai penampilan orang belajar. Perencanaan pengajaran melukiskan tipe perilaku menilai performansi fisik atau respon afektif yang diperlukan dalam tugas-tugas belajar. Menurut Bloom, tujuan pembelajaran dikelompokkan dalam 3 kategori taksonomi, yaitu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini minggu depan nih kita bicarakan nih Bu, secara mendetail ini tentang 3 ranah ini. Ranah kognitif adalah kemampuan yang berkenaan dengan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ranah kognitif terbagi atas 6 bagian secara hierarkis, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ke-6 bagian tersebut adalah ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau sering dikenal C1 sampai dengan C6. Lalu ada ranah afektif, adalah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan apresiasi. Sedangkan ranah psikomotorik adalah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan motorik keterampilan. Minggu depan kita bicarakan nih Bapak Ibu. Karena judul perkuliahan kita minggu depan adalah ada 3 aspek ya. Ini nih, 3 aspek untuk penilaian. Yaitu adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kemudian menurut Anderson and Critwell adalah muridnya Bloom ini, dimensi kognitif digabung dengan pengetahuan. Dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu adalah pengetahuan faktual atau factual knowledge yang terdiri dari pengetahuan terminologi dan pengetahuan spesifik. Kemudian pengetahuan konseptual, dinamakan conceptual knowledge, yang terdiri dari pengetahuan klasifikasi, kategori, pengetahuan prinsip, dan generalisasi. Kemudian pengetahuan teori, model, dan struktur. Kemudian ada namanya pengetahuan prosedural atau yang dinamakan procedural knowledge yang terdiri dari pengetahuan keterampilan, spesifik, pengetahuan teknik spesifik, dan metode. Lalu yang di pengetahuan materi, metakognisi atau yang dinamakan metacognitive knowledge yang terdiri dari pengetahuan strategis, pengetahuan tugas-tugas kognitif, dan pengetahuan diri. Adapun dimensi proses kognitif dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu adalah mengingat atau dinamakan remember, memahami understanding, menerapkan apply, menganalisis analysis, kemudian mengevaluasi evaluate, lalu mencipta create. Nah, yang berbeda antara Bloom dengan Anderson Critwell ada pada level 5 dan ke-6. Karena kalau
Belum, evaluasi adalah level ke-6, sedangkan kalau Anderson and Critwell menyatakan evaluasi ke level ke-5. Sedangkan level ke-6 adalah mencipta atau create. Itu Bapak Ibu. Anderson dan Critwell memadukan antara dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif ini adalah kemampuan berpikir untuk mengetahui pemecahan masalah. Dimensi proses kognitif terdiri dari 6 bagian: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4, tadi disebutkan ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, kemudian juga lah pengetahuan metakognisi ataupun metacognitive knowledge. Jadi dimensi berpikir itu apa? Nah ini Bapak Ibu ya, paling bawah mengetahui, yaitu menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan pengenalan. Kalau memahami, menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan, menerapkan, memahami kapan, mengapa, kemudian menerapkan dan mengenali pola penerapan dalam situasi baru, menganalisis, memecahkan ke dalam bagian bentuk atau pola, menilai, inilah berdasarkan kriteria dan menciptakan mengapa. Lalu mencipta, menghubungkan unsur ke dalam bentuk pola yang sebelumnya kurang jelas. Nah, dimensi pengetahuan. Yang faktual itu pengetahuan tentang nama orang, nama benda, angka, tahun, istilah, konsep, tata krama, norma, nilai, sikap. Konseptual, pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori lain, hukum, kausalita, definisi, teori. Kita off dulu sebentar Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, karena sedang ajan ini. Iya, Pak.